Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah semuanya baik ya. Tetap semangat belajar dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, Pak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar tentang puisi rakyat. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu setelah pembelajaran ini selesai, siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang dibaca dan didengar. Sebenarnya akan kita pelajari atau akan kita telaah itu ada 3 puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Tapi Bapak hanya memprioritaskan 1 puisi rakyat, yaitu pantun. Untuk syair dan gurindam itu sebagai penugasan kalian di rumah. Kalian pernah dengar tidak pantun yang Bapak tampilkan? Pernah, Pak. Ya, ini merupakan pantun nasihat. Ada yang sudah membaca belum mengenai struktur atau ciri-ciri pantun? Saya sudah, Pak. Oke, Audi. Bapak mau nanya nih. Baris pertama dan kedua itu disebut apa? Kalau baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, Pak. Ya, benar sekali. Baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Kalau baris ketiga dan keempat? Kalau baris ketiga dan keempat itu isi, Pak. Ya, benar sekali. Bertepuk tangan dulu untuk dari Audi. Akan struktur pantun. Jadi struktur pantun itu yang pertama itu ada bait. Bait adalah banyaknya baris dalam sebuah pantun. Yang kedua itu ada baris atau lari, adalah kumpulan beberapa kata yang memiliki arti dan bisa membentuk sampiran atau isi dalam sebuah pantun. Sampiran sendiri adalah bagian pantun yang terletak pada baris 1 dan kedua yang merupakan awal dari sebuah pantun atau sampiran. Sampiran merupakan unsur suasana yang mengantarkan menuju isi atau makna pantun tersebut. Kemudian isi adalah bagian pantun yang terletak pada baris 3 dan 4 yang merupakan isi, kandungan, atau pokok atau tujuan dari pantun tersebut. Yang ketiga, rima, yaitu pola akhiran atau huruf vokal terakhir yang ada pada pantun. Rima dalam pantun itu AB-AB. Jadi itu penjelasan tentang struktur pantun sekaligus ciri-ciri dari pantun. Selanjutnya adalah aspek kebahasaan. Ada beberapa aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kebahasaan berdasarkan jenis kalimat. Bapak mau tanya nih, apa saja sih jenis-jenis kalimat? Coba siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi jenis-jenis kalimat itu seperti kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan. Ya, benar sekali. Jadi aspek kebahasaan berdasarkan kalimat itu ada 5. Yang pertama itu kalimat perintah. Kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contohnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, itu ada kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Contoh kalimatnya seperti sebaiknya, sebagiannya. Kemudian contohnya seperti sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Ketiga itu ada kalimat ajakan.
Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti ayo dan mari. Contoh kalimatnya seperti marilah kita jaga agar lestari. Kemudian yang keempat itu ada kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Contohnya seperti alangkah, betapa, dan bukan main. Contoh kalimatnya seperti alangkah indahnya alam Indonesia ini. Wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Lalu yang kelima, kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan atau sesuatu. Contohnya seperti jangan, hindari, lalu perasaan. Kemudian aspek kebahasaan yang kedua, yaitu aspek kebahasaan berdasarkan kata hubung. Coba anak-anak, apa saja sih contoh penghubung? Saya Pak. Baik Pak, contoh kata penghubung itu seperti supaya, agar, sebab, sehingga, oleh karena itu, dan karena Pak. Benar sekali. Kata penghubung itu ada 4 jenis. Yang pertama, kata penghubung tujuan yang merupakan kata menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Contohnya seperti supaya, untuk, agar, dan guna. Lalu yang kedua itu kata penghubung sebab yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Contohnya seperti sebab itu, karena, oleh karena itu. Dan yang ketiga ada kata penghubung akibat, konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Konjungsi yang dipakai adalah sehingga, sampai, dan akibatnya. Lalu yang keempat, kata penghubung syarat. Konjungsi syarat yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contoh kata yang digunakan adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Oke, itu tadi penjelasan dari Bapak tentang struktur dari salah satu puisi rakyat pantun dan juga aspek bahasannya. Sekarang kita coba menelaah struktur dan kebahasaan pada pantun. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di kita tidak mau bertanya. Bisa di atas itu terdapat 2 lari sambiran dan 2 lari isi. Lari pertama dan kedua itu merupakan sambiran, sedangkan lari 3 dan 4 merupakan isi. Bersaja akhiran ABAB. Pantun lari pertama itu buanglah merupakan kalimat perintah, kedua merupakan kalimat larangan atau jangan. Pantun lari ketiga merupakan kata penghubung syarat kalau, sedangkan pada lari keempat merupakan akibat atau jawaban dari lari ketiga. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuatlah baik kepada orang lain. Coba siapa yang bisa menelaah struktur dan aspek kebahasaan seperti yang Bapak contohkan tadi? Saya Pak. Ya, silakan Uli. Iya Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Tur penyajian dari tersebut ya ini 2 larik sampiran isi. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik ketiga dan keempat. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Kemudian jenis kalimat yang digunakan pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah. Lalu larik ketiga dan keempat merupakan kalimat saran dengan pada pula hubungannya syarat atau kalau pada larik ketiga dan
4 merupakan hasil. Nah, itu Wah, Kak. pintar sekali. Pintar sekali loh. Ini Aldi ini pantas kamu ranking 1 kemarin. Oke, sudah mulai paham ya anak-anak terkait cara menelaah struktur dan kebahasaan pada salah satu puisi rakyat, yaitu pantun. Baiklah, kalau begitu silakan kalian bentuk kelompok. Bapak akan beri 4 pantun. Tugas kalian adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaannya. Silakan berdiskusi. Baik, Pak. Yang sudah silakan ketua sebagai format file cukup nama pengumpul dan nomor kelompok saja. Coba satu perwakilan dari semua kelompok sampaikan hasilnya, hasil telaahnya, satu pantun saja. Baik, Pak. Penghasil batik di Yogyakarta. Penghasil ulos Sumatera Utara. Kalau kamu memiliki cita-cita, hendaklah mau sedikit sengsara. Hasil telaah yaitu struktur penyajian pantun 2 larik nanti, 2 larik sampiran, dan 2 larik isi. Larik 1 dan 2 merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Pantun tersebut bersajak A. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, larik 1 dan 2 merupakan kalimat dan pada larik 3 dan 4 merupakan kalimat syarat dengan hubungan syarat. Itu saja Pak dari saya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke anak-anak, biar Bapak jelaskan lagi ya. Pantun itu memiliki ciri-ciri dan struktur. Yang pertama itu tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Rima itu ABAB. Baris pertama dan kedua merupakan sambiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pantun memiliki 2 struktur, yaitu sambiran dan isi ya, yang Bapak katakan tadi. Kemudian untuk aspek kebahasaan itu sebenarnya ada 3. Kebahasaan berdasarkan kata penghubung, kebahasaan berdasarkan kalimat, dan kebahasaan berdasarkan kata majemuk. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak, Pak. Oke, baiklah. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sudah paham juga tentang cara menelaah struktur pantun dan aspek kebahasaannya, kita tutup saja pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum itu Bapak akan memberi tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Bapak kirim di WhatsApp grup untuk tugasnya, dikumpul pada berikutnya. Baik, Pak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Pak, alhamdulillah. Ya Pak, hadir Pak, Oke. semua Pak. Oke, Yoga dan Aldi, mantap. Ya sudah, kalau begitu silakan Ketua kelas pimpin doa. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Baik Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita cukupkan saja pertemuan pada siang hari ini. Tetap semangat belajar. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.